Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Salah satu caranya adalah, coba saudara melihat orang yang sekarang sedang menderita sakit yang tidak terobati karena penyakitnya parah. Orang yang mengalami kecelakaan, orang yang mengalami berbagai penderitaan. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kita memandang Tuhan sebagai Allah Bapa yang memberi kita kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kehendak Bapa. Dan bagi saudara yang sekarang sedang sakit, sedang menderita, kecelakaan dan lain sebagainya, lihatlah kebaikan Tuhan melalui persoalan itu. Saudara menghayati betapa tragisnya hidup. Kita ada di dunia yang sudah rusak, produk yang gagal bukan karena Allah tidak sanggup, tetapi karena manusia telah memberontak kepada Allah. Tidak banyak orang yang mampu menghayati, tidak banyak orang yang mampu menghayati hal ini, saudaraku sekalian. Tidak banyak, ya saudaraku. Banyak orang diberkati tetapi tidak menghayati berkat Tuhan yang berlimpah di dalam hidupnya. Kesempatan-kesempatan besar untuk memuliakan Tuhan, untuk menopang yang lemah, yang menderita, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka asik dengan segala kelimpahan materi, kenyamanan yang mereka miliki, dan mereka lupa. Sedih, saudara. Dan banyak orang yang sekarang menderita sakit, orang yang mengalami berbagai bencana, ya, tidak menyadari bahwa semua itu juga merupakan berkat kekal yang Allah berikan. Melalui keadaan itu mereka dikehendaki oleh Allah, diarahkan oleh Allah melihat langit baru, bumi baru. Karena kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang tidak dapat diharapkan memberi kebahagiaan sempurna. Allah itu baik dan kebaikannya sempurna, saudara-saudaraku. Apapun yang kita alami, semua pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya lebih memilih bukan dalam keadaan sakit, mengalami bencana dan kesulitan, supaya saya bisa efektif bagi Tuhan, melayani Tuhan, menyukakan hati Allah, dan menjadi berkat bagi orang lain. Daripada saya harus sakit dengan penderitaan seperti ini, daripada saya harus mengalami kemiskinan misalnya, kecelakaan, dan berbagai keadaan sulit, saya lebih baik memilih itu. Oh jelas, saudaraku. Tetapi Allah yang tahu apa yang baik untuk kita, saudara. Allah yang tahu apa yang baik untuk kita. Allah yang tahu apa yang baik untuk kita. Mungkin saudara berpikir kalau tidak memiliki keadaan sulit ini akan lebih memuliakan Allah. Tapi Allah lebih tahu. Jika keadaan kita baik-baik dalam arti secara harfiah, secara lahiriah, sehat, ekonomi baik, semua lancar, belum tentu kita memuliakan Allah. Allah tahu. Dalam kebijaksanaan Allah yang sempurna, Allah memandang bahwa keadaan
yang kita alami hari ini keadaan yang terbaik. Jadi kita bersyukur dan mengatakan, aku tidak tahu mengapa hal ini terjadi, Bapa. Dan jujur aku tidak suka sebenarnya. Tetapi aku belajar percaya sehingga aku bisa menyukai apapun keadaan yang kualami. Sebab di dalam atau melalui keadaan ini Engkau mengarahkan aku ke dalam kerajaan surga. Mari saudara, tidak ada persungutan, tidak ada kemarahan. Memang mudah saya mengucapkan kalimat ini, mudah, saya tahu mudah. Tapi betapa sulitnya kalau saya di dalam keadaan itu. Namun saya ingatkan bahwa saya sudah melewati tahun-tahun yang panjang, di mana saya juga mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Bahkan keadaan dan beban hidup yang saya pikul hari ini belum tentu lebih ringan dari beban yang saudara pikul. Keadaan dan beban yang saya alami hari ini belum tentu kurang beratnya dibanding beban yang saudara pikul dan saudara alami. Saya pun juga mengalami banyak beban dan persoalan yang berat-berat. Dan ini sebenarnya mengarahkan saya untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih sungguh-sungguh, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saya bersyukur dengan keadaan ini, dengan berbagai guncangan yang saya alami, dan itu mengarahkan saya ke langit baru, bumi baru. Mengarahkan saya kepada kerinduan untuk mengalami perubahan, kerinduan untuk mengalami kesempurnaan, kerinduan untuk menggunakan sisa waktu ini agar layak dimuliakan bersama Yesus. Karenanya kita terus berdoa, kita berjuang untuk perubahan, menjadi anak-anak Allah yang benar-benar menyukakan hati Bapa. Anak-anak Allah yang menghibur hati Bapa di tengah-tengah dunia yang jahat dan gelap ini. Karenanya minggu ini hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita puasa. Rabu kita akan berdoa jam 6:30 di Mall Arta Gading, saudaraku. On-site juga bisa diikuti lewat Truth ID. Hari Kamis Batak Bermazmur jam 6, ini acara yang benar-benar akan memberkati saudara. Bukan hanya untuk orang Batak, untuk semua suku, semua bangsa. Yang ini juga memberkati. Dan hari Jumat jam 6:30 kita doa seperti biasa di Mall Arta Gading. Dan saudara juga bisa ikuti lewat Truth ID, saudara yang di luar kota dan di luar negeri. Angkat tanganmu. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Elohim Yahweh, Allah Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati saudara.